untuk mengambil ujian secara online. Persyaratannya juga sama, bisa dilakukan dalam batas waktu 180 hari atau 6 bulan sejak pertama kali pendaftaran. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan ujian sesuai dengan waktu, dengan lokasi yang dipilih atau secara online, Bapak Ibu bisa mendapatkan hasilnya, hasil sementara. Kalau misalnya di Pearson VUE bisa langsung setelah klik finish selesai, di Pearson VUE bisa akan langsung mengetahui hasilnya, hasil sementara. Sementara pengumuman resminya akan dikirim dari AE Global paling lambat 48 jam setelah ujian selesai, atau 2 hari ya. Setelah 2 hari, Bapak Ibu akan menerima notifikasi resmi dari IA, apakah Bapak Ibu lulus atau enggak. Nah, biasanya kalau misalnya lulus, di situ nggak akan menyebutkan nilai kelulusannya, Anda hanya akan menerima pengumuman dari IA Global bahwa Anda lulus part 1, part 2, atau part 3 ujian CIA. Tapi kalau misalnya nggak lulus, harus mengulang, itu akan disebutkan poin-poin terperincinya, poin-poin mana dari bagian-bagian di part 1, part 2, part 3 yang memerlukan perhatian atau peningkatan lebih lanjut. Di situ akan ada 10 juga skornya, dan tentatif pengukuran seperti apa di situ ada. Nah, kalau misalnya lulus, part 1 bisa ngambil part 2 atau part 3. Sementara kalau nggak lulus, ini ada prosedurnya bahwa kalau mau mendaftarkan ujian ulang, minimal 60 hari setelah waktu ujian terakhir, atau bisa langsung mengambil ujian lainnya terlebih dahulu dengan batas program keseluruhan untuk CIA 1 dan 3 adalah 3 tahun. Jadi ketika Bapak Ibu mendaftarkan untuk program CIA, part 1, part 2, part 3, Bapak Ibu mempunyai jangka waktu selama 3 tahun untuk menyelesaikan kesemuanya. Nah, setelah Bapak Ibu dinyatakan lulus, sertifikat juga akan diberikan. Sertifikatnya bisa langsung diunduh via CCMS. Jadi, IA sudah menerapkan kebijakan bahwa semua sertifikasi akan diberikan melalui soft file, jadi bisa langsung diunduh sewaktu-waktu di CCMS. Tetapi apabila Bapak Ibu atau rekan-rekan menginginkan untuk mendapatkan hard copy, maka sertifikat tersebut harus dipesan terlebih dahulu beserta dengan biaya pembayarannya. Oke, sampai sini dari saya. Ini ada beberapa contoh CIA exam sampel, tapi saya akan langsung kita diskusi aja dulu sebelum saya menunjukkan CIA exam sampel. Oke, saya stop share dulu sebentar. Saya ke Pak Fitvan, Bu Grida, sama Pak Lasno ya. Pak Fitvan, Bu Grida, dan Pak Lasno, boleh diceritakan Pak, kenapa sih sebenarnya Pak Fitvan, Bu Grida, atau Pak Lasno mengambil ujian CIA ini Pak? Ya, terima kasih Pak Bagio. Jadi terima kasih teman-teman semua, sangat senang sekali bisa hadir di sini, kita bisa sharing ya terkait dengan ujian CIA, karena memang ujian CIA ini kalau buat saya tuh Pak, itu dibutuhkan Pak di profesi saya gitu. Saya kan konsultan terkait dengan governance, risk and controls. Jadi biasanya itu kalau misalnya kita ada tender atau pengadaan terkait dengan jasa konsultan tersebut, biasanya diminta mempunyai sertifikasi profesional terkait dengan governance, risk, internal audit, sama internal control seperti itu. Nah, CIA itu biasanya ada di top list-nya sertifikasi profesi ya, yang biasanya diminta oleh klien Pak. Jadi memang itu salah satu bentuk kebutuhan. Jadi saya mengambilnya sih, begitu sih Pak Bagio. Kalau Pak Firman mendapat informasi tentang ujian CIA dari mana Pak? Saya sebenarnya udah lama jadi member IAE Pak. Jadi dari tahun 2000 semenjak lulus kuliah jadi internal audit, mungkin 2006, 2007, 2008 udah jadi member tuh. Cuman memang waktu itu belum, ya nyalinya belum ada Pak, banyak yang jarang yang ngajakin ngobrol terkait dengan sertifikasi CIA, jadi nggak punya nyali gitu. Oke, terima kasih Pak. Saya coba ke rekan kita yang lainnya Pak Lasno mungkin. Ya, oke, terima kasih Pak Bagio, teman-teman semua, selamat sore. Kalau saya sendiri motivasi mengambil CIA itu ada 3 poin ya. 3 poin. Yang pertama itu salah satu core competencies di PT Smart itu adalah learning agility. Jadi ini salah satu bentuk proof bahwa karyawan mempunyai learning agility yang tinggi. Jadi salah satu bukti lah menunjukkan bahwa kita tuh memang pembelajar gitu. Terus yang kedua itu adalah meningkatkan kredibilitas di
di depan auditi ya, kalau kami kan internal audit, di depan auditi kita harus menunjukkan bahwa kita punya kredibilitas, dan juga di depan line manager. Yang ketiga itu cuman buat ini Pak, buat aktualisasi diri Pak. Jadi buat suatu pembuktian aja bahwa saya juga bisa gitu loh memperoleh CIA. Seperti itu sih Pak. Oke. Kalau Bu Grita gimana Bu? Kalau saya sih kebetulan organisasi saya tidak mewajibkan adanya sertifikasi profesional tertentu. Jadi kenapa saya ngambil CIA ini lebih ke murni untuk personal achievement atau personal fulfillment untuk diri saya sendiri gitu. Selain itu, selama ini saya sudah lumayan lama bekerja di audit internal. Cuman ya balik lagi, ketika saya tahu ilmunya, tapi nggak ada apa istilahnya recognition atau badge-nya gitu. Nah, nggak bisa nyombong nih Pak gitu di depan auditi, sama seperti kata Pak Lasno tadi gitu. Seperti karateka tapi nggak punya sabuk hitam gitu. Nah, kalau buat saya sertifikasi CIA ini hampir sama dengan sabuk hitam kalau untuk karateka. Jadi saya bisa istilahnya ketika saya ngobrol dengan auditi, ketika saya ngobrol dengan rekan-rekan yang kebetulan di pekerjaan saya banyak diskusi dengan proses owner untuk penyusunan SOP. Jadi dengan saya punya sertifikasi CIA, saya bisa memberikan lebih pede dalam memberikan saran ke teman-teman proses owner bahwa oh iya teorinya harusnya begini loh begitu. Seperti itu. Oke. Kalau saya dulu pertama kali ngambil ujian CIA karena memang ya saya share aja ya. Karena dulu waktu di kuliah saya mengambil mata kuliah yang tentang information system audit, dan kebetulan memang di kampus ada yang peminatan tentang internal audit. Jadi waktu lulus saya belum pernah bekerja sebagai internal audit, saya sudah langsung ngambil ujian CIA. Jadi waktu itu saya lulus adalah tahun 2002. Saya ngambil ujian CIA yang pertama kali tahun 2003. Jadi 1 tahun setelah lulus. Karena saya pengen uji coba juga, sebenarnya ujian CIA itu seperti apa sih? Saya tahunya CIA adalah ketika saya baca buku auditing dan information system audit, di situ disebutkan jenis-jenis sertifikasi profesional yang bisa diambil oleh akuntan. Itu adalah salah satu adalah certified internal auditor. Ketika pertama kali ngambil ujian dalam bahasa Inggris, waktu itu belum ada dalam bahasa Indonesia, saya ngambilnya 12 tahun yang lalu, dan terus terang saya bingung. Saya nggak ngerti apa-apa, apalagi waktu itu masih baru lulus kuliah, apalagi ditanyakan tentang standar-standar internal audit yang saya nggak tahu sama sekali waktu itu, karena di kuliah juga nggak pernah dibahas standar-standar internal audit. Hasilnya adalah nggak lulus dan butuh peningkatan signifikan. Jadi waktu saya lihat scoringnya, semuanya itu merah semua, jadi harus butuh peningkatan yang signifikan. Saya udah daftar waktu itu untuk mengambil ujian lagi, sambil belajar-belajar sendiri gitu. Tapi waktu itu ada perubahan dari sistem paper and pencil ke sistem computer based. Jadi saya waktu itu harus tunda selama 2 tahun baru bisa ngambil ujian. Nah, kalau misalnya saya boleh tanyakan ke Pak Fitvan, Pak Lasno, atau Bu Grida, menurut Bapak dan Ibu, kesulitan untuk mengambil ujian CIA seperti apa sih? Oke, Pak Bagio, terima kasih banyak. Ini pertanyaannya menarik sih. Jadi memang kalau dari saya itu kesulitannya nyalinya, Pak. Jadi sebenarnya kita itu karena nggak tahu, jadinya takut gitu. Padahal sebenarnya in reality ya, kalau misalnya menurut saya nih, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian itu merupakan internal auditor atau internal control officer yang sudah punya di manajemen resiko juga bisa, yang sudah punya pengalaman mungkin sekitar 3 tahun sampai 5 tahun, menurut saya sih materi CIA ini nggak begitu sulit begitu, karena memang ini adalah aplikasi terkait dengan internal audit yang kita sehari-hari lakukan juga gitu Pak. Jadi memang asal ada program belajarnya yang baik gitu ya, program studinya yang baik, habis itu mungkin ada mentor lah istilahnya, CIA holders juga yang bisa ngasih sharing, insight gitu kan, tips and tricks gitu, mirip kayak kita UMPTN Pak zaman dulu itu. Ada tips and tricksnya tuh kan, ada ABCD, bener 4, salah -1, kalau kosong kan 0. Nah ini kebetulan nggak ada -1-nya. Jadi kalaupun misalnya nggak tahu, tembak aja, siapa tahu bener gitu, jadi plus gitu. Seperti itu sih Pak. Oke, kalau
Bu Grita atau Pak Lasto gimana pengalamannya waktu ngambil ujian CI? Susah nggak Pak Lasto? Kalau menurut saya sih dulu tantangan terbesarnya sebetulnya karena kita kan sambil kerja ya, jadi ada sedikit kesulitan dalam pembagian waktu sih untuk pekerjaan. Kita internal audit juga mungkin kurang lebih sama dengan external audit, walaupun load-nya mungkin sedikit lebih kecil, tapi tetap pekerjaannya kan banyak juga. Jadi kalau saya sih waktu kemarin strateginya itu adalah untuk CIA part 1 itu saya part 1 dan part 2 itu saya kalau belajar tuh pagi. Jadi ketika sampai kantor itu kurang lebih kan berangkat dari rumah pagi menghindari macet, sampai di kantor saya baca bahannya, baca modulnya tuh. Nah, kemudian part 3 itu saya persiapan mungkin dari bulan Maret 2020, itu kebetulan sudah pandemik, jadi ada work from home. Nah, itu waktu saya manfaatkan sekali untuk membaca modul yang part 3 tuh. Jadi, seperti kata Pak Vivan tadi, sebetulnya yang pertama kali disiapkan adalah nyalinya dulu nih. Nyalinya, terus kemudian program belajarnya. Kalau dua-dua ini sudah terpenuhi, harusnya tidak terlalu bermasalah, karena faktor untuk kelulusan itu menurut saya ada beberapa yang pertama itu adalah faktor pembelajaran, yang kedua faktor pengalaman, yang ketiga faktor keberuntungan dan doa. Jadi itu pentinglah kombinasi dari semuanya itu nanti akan menghasilkan satu hasil yang baik juga. Oke. Silakan, Bu Grita gimana? Kalau saya kebetulan part 1, part 2 ngambil satu kali langsung lulus, Pak. Jadi bisa sombong, nggak terlalu susah. Kalau misalnya part 3, karena di sini ada beberapa hal yang kurang familiar di saya, terutama terkait sama IT dan IS. Jadi di sini saya yang harus lebih banyak belajar. Terus terlebih lagi, saya ngambil part 3 waktu itu harus sampai 2 kali, karena kecerobohan saya sendiri sih. Jadi ada perubahan silabus di Januari, yang efektif per Januari 2019, yang saya nggak update terhadap informasi itu. Mungkin udah di email oleh IAE, cuman miss di saya. Jadi ketika ujian, kok banyak yang nggak familiar ya? Ini kenapa? Saya belajarnya kurang atau gimana gitu. Begitu nyampe rumah, buka email, ngecek semuanya silabus. Lah, salah saya sendiri ternyata. Saya yang nggak update terhadap silabus, yang harusnya saya pelajarin 4 sub-study ya, 4 study unit, yang saya pelajari malah silabus yang sebelumnya yang masih 7 study unit gitu. Jadi ya, nyesel juga sih, saya harus ngulang lagi pada akhirnya. Dengan nilai yang... Ibu panik nggak, Bu? Gimana? Waktu Ibu ujian waktu itu panik nggak melihat bahwa soal-soalnya kok nggak familiar ya seperti ini ya? Nggak semuanya nggak familiar sih, tapi ada beberapa yang nggak familiar. Sehingga akhirnya nilai saya pun juga nggak parah-parah amat gitu. Kalau nggak salah 570 atau 580 gitu dari 600 gitu. Kurang sedikit ya, Bu ya? Iya, kurang sedikit banget. Makanya rasanya tuh gondok banget gitu. Dan itu revive-nya lagi, maksudnya biar punya niat lagi nih untuk menyelesaikan part 3 ini, saya butuh waktu sampai 1 tahun, hampir 1 tahun. Ya udahlah, sayang kurang 1 part doang, masa sih nggak diselesain gitu pada akhirnya gitu. Tapi itu butuh waktu 1 tahun kemudian untuk revive gitu. Oke. Kalau Pak Firman gimana Pak persiapan untuk ngambil ujian? Bapak kan juga sibuk ya sebagai partner, juga banyak urusan untuk klien, kemudian harus nge-review kertas kerjanya, harus nge-review laporan-laporan yang dari anak buah tim gitu. Bapak untuk meluangkan waktu belajarnya gimana Pak? Iya, Pak Bagio, terima kasih banyak Pak. Jadi ini saya nggak rekomendasiin sih ke teman-teman ya, karena saya udah 15 tahun pengalaman di area internal audit gitu ya. Jadi waktu itu saya agak cowboy itu. Jadi saya cuma latihan soal, padahal saya udah beli bukunya juga yang IAE ya modulnya. Cuman saya nggak baca tuh part 1 dan part 2, saya cuma latihan soal. Cuma latihan soal, sekali ambil, jarak waktunya itu 1 bulan 1 bulan. Jadi Januari, Februari saya ambil tuh 2019, lulus tuh beruntun. Januari, Februari lulus, part 1, part 2, cara belajarnya cuma latihan soal. Nah, di part 3, saya kembali mencoba menerapkan dong, Pak. Wah, sukses saya nih di 2 part kan. Di part 3, di bulan Maret, saya kembali cuma latihan soal. Gitu. Iya, itu benar-benar beda sendiri deh. Itu di luar
3 bulan kemudian karena harus ada jangka waktu 9 hari bisa retain belajar, baru saya kembali lagi baca bukunya dulu Pak, habis baru saya latihan soal. Setelah itu mulus sih. Karena dengan akuntansi, manajemen keuangan gitu ya, kita nggak familiar dengan yang namanya AS audit, information security, kemudian mungkin juga manajemen risiko kita terbatas, nggak terlalu banyak terekspos ke bagian itu ya. Sementara kalau misalnya yang saya ingat bahwa teman-teman yang di background-nya di bidang teknik, mereka justru kesulitannya adalah di bidang accounting-nya. Benar kan itu Pak Fitwan, Bu Brida atau Pak Lasno? Betul Pak. Betul. Betul Pak. Dan satu lagi yang waktu itu saya mindset saya mesti saya rubah itu karena begini Pak, Indonesia itu beda dengan yang bikin soal kan orang Amerika ya, bukan orang Indonesia. Jadi di Indonesia itu kita kenal yang namanya two-tier board system gitu. Ada dewan komisaris sama direksi. Sedangkan Amerika itu one tier. Jadi dia namanya board of directors, di mana satu orang nanti jadi chair atau kayak ketua dekomnya gitu, satu orangnya jadi CEO gitu. Nah itu mindsetnya mesti diarahin bahwa ya teori adalah yang paling benar gitu, bukan implementasi kita yang di Indonesia. Karena kalau Bapak dan Ibu sekalian keikut bahwa di Indonesia begini kok, saya yakin nanti di part 1 atau part 2-nya akan berat itu. Iya, jadi itu kadang-kadang juga ada beberapa hal yang membuat kita agak kesusahan ya Pak Fitwan di dalam ujian CA karena sistem kamarnya di Indonesia 2 kamar, yang di Amerika cuma 1. Ntar kadang-kadang mereka bilangnya bot, kita memikirnya bot yang mana gitu kan, kita nggak tahu yang mana. Itu juga mereka juga ada istilah-istilah yang mungkin nggak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi saya jadi ingat nih Pak Fitwan yang seperti itu. Waktu ngambil ujian kemarin Pak Fitwan, Pak Lasno sama Bu Grita ngambil ujian dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris ya? Terima kasih Pak Bagio pertanyaannya itu. Kalau saya sendiri waktu part 1 itu memang saya mengambil dalam bahasa Indonesia. Karena waktu itu disarankan oleh IAE katanya supaya bahasa Indonesia ini bisa terus ada, disarankan peserta mengambil bahasa Indonesia. Jadi saya ambil dengan bahasa Indonesia. Tapi ketika saya menjalaninya, bahasa Indonesia itu berantakan banget terjemahannya. Jadi akhirnya nggak kepake, tapi kan soal bahasa Inggris tetap bisa ditampilkan. Jadi saya lebih banyak melihat soal bahasa Inggrisnya sih. Yang bahasa Indonesia saya udah nggak perhatikannya karena akan makan banyak waktu hanya untuk mengerti dari pertanyaan itu sendiri. Oke. Seperti apa Pak? Contohnya Pak yang dalam bahasa Indonesia yang mungkin agak aneh-aneh mungkin? Saya udah nggak terlalu ingat sih ya. Tapi memang saya akhirnya kan saya 1-2 soal sudah nggak lihat lagi bahasa Indonesia. Jadi saya lebih banyak buka bahasa Inggrisnya gitu. Ya, Pak Victor gimana Pak? Kalau nggak salah ada assurance itu terjemahannya apa gitu. Saya juga nggak paham itu bahwa itu dia ngejelasin tentang assurance gitu. Ya, itu jadi saya ingat waktu saya ngambil ujian yang ketiga yang sudah computer based itu ada terjemahan pertama kali terjemahan dalam bahasa Indonesia. Saya ingat itu dia menerjemahkan adalah asuransi itu sebagai insurance sebagai asuransi. Ingat saya dia menerjemahkan itu. Jadi saya ingat ini artinya apa ya sebenarnya waktu itu? Kenapa begitu jauh beda banget antara asuransi sama insurance gitu kan? Terus kemudian juga yang kedua dia juga menerjemahkan beberapa istilah IT ke dalam bahasa Indonesia. Jadi waktu itu ngambil ujian part 3 tentang IT. Dia ngomong soal Windows, tapi dia nggak menyebutkan sebagai Windows. Dia mengatakan jendela. Saya juga cukup bingung waktu itu. Jendela apa ya ini? Dan itu adalah salah satu kendala yang sekarang sedang diselesaikan, sedang ditangani di IA Global. Jadi untuk sementara kita memang nggak ada untuk ujian CIA dalam bahasa Indonesia, semuanya akan dimasukkan dalam CIA dalam bahasa Inggris. Dan kita sedang dalam progres untuk IAP, Internal Audit Practitioner Program. Jadi ini adalah program untuk orang-orang yang baru masuk ke dunia internal audit. Jadi diharapkan orang-orang yang baru 0 sampai 2 tahun itu bisa mengambil IAP dulu sebelum masuk ke Certified Internal Auditor. Dan itu program IAP akan ditawarkan dalam bahasa Indonesia. Kita sedang dalam progres untuk menerjemahkan semua pertanyaan-pertanyaan dalam IAP, dan pertanyaannya sudah diterjemahkan oleh orang-orang kita sendiri. Jadi bukan diterjemahkan sama mereka di Amerika atau dengan orang-orang bule. Jadi harapannya sih ke depannya terjemahannya bisa lebih natural dan kita orang-orang Indonesia bisa tahu, bisa mengerti sendiri sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari gitu. Ada lagi yang lain kah, Pak Fitwan, selain kendala bahasa misalnya, atau Pak Lasno selain kendala bahasa? Mungkin ruangan ujiannya terlalu dingin mungkin di Pearson.
Kalau saya tipsnya itu H-1 itu selesai Pak belajar Pak. Jangan dibuka lagi buku, jangan dibaca lagi, kita cukupkan, selesai. Tidur yang cukup gitu ya, jam 8 malam, jam 9 malam kita cukupkan, tidur. Habis itu datang ke tempat ujiannya itu kalau bisa 2 jam sebelumnya Pak. Di situ kita santai-santai, ada ruangan buat ngopi, makan beng-beng segala macam. Jadi kita bersantai dulu, relax. Karena ruangannya nggak begitu besar dan dia AC-nya cukup dingin gitu. Kalau kita grogi makin gemeteran lagi tuh gitu di dalam gitu. Jadi kita mesti relax dan kita harus percaya diri sih, saya yakin sih. Kalau Fitvan bisa berarti Bapak Ibu sekalian juga pasti bisa lah. Sip, terima kasih Pak Fitvan. Pak Lasto, Bu Grida gimana? Kalau saya Pak Bagio, saya tadi ingat yang dibicarakan Pak Fitvan itu mengenai mentoring. Jadi kebetulan untuk part 1 memang saya nggak pernah diskusi lah sama CIA holder ya. Tapi untuk yang part 2 maupun part 3 itu saya ada beberapa kali diskusi dengan Pak Rama. Pak Rama memberikan beberapa tips sih, termasuk pertanyaan soal CSR ya. CSR, kemudian beberapa source yang terkait IT untuk part 3 itu saya diingatkan untuk membaca dari webnya IAEA itu ada Global Technology Audit Guide itu juga cukup membantu sekali karena ketika part 3 itu ternyata benar yang keluar banyak soal IT gitu. Terus kalau untuk persiapannya sendiri, kalau saya pribadi persiapannya itu adalah 40% teori, 60% latihan soal. Jadi teorinya nggak usah dibanyakin, mungkin 30-40% cukup. Kalau hanya untuk lulus ya Pak, jadi kalau hanya untuk lulus itu mungkin cukup, tapi kalau kita untuk lebih paham lagi kita harus selesaikan teorinya lah. Kemudian 60% latihan soal pun kita jangan sampai menghafal jawabannya. Jadi kita harus lihat pembahasannya, kenapa jawabannya adalah A, kenapa adalah B. Terus untuk waktu belajarnya harus konsisten, jadi jangan sampai kendor gitu. Jadi kalau kita sudah belajar misalnya 1 bulan berturut-turut, terus kemudian kita libur 1 minggu 2 minggu, nanti mulai lagi susah. Jadi kita harus jaga konsistensi. Waktu ujian kita datang dengan pakaian yang nyaman, jadi untuk membantu kita lah ketika ujian nanti kita akan merasa santai, nyaman, kita kerjain. Nah, mudah-mudahan hasilnya juga bagus gitu loh. Ketika proses ujiannya untuk menjawab satu soal itu jangan terlalu lama. Jadi tembak dulu aja. Jadi kalau baca soal kira-kira jawabannya apa, kita tembak dulu aja. Kita kasih flag, nanti ketika akhir ujian kita bisa cek lagi. Jadi kita akan punya waktu untuk cek ulang, berpikir ulang. Ketika sudah selesai kita merasa lebih tenang tuh. Sudah terjawab semua, cuma tinggal kita konfirmasi lagi aja kan apakah jawaban kita salah atau kita mau perbaiki lagi. Ada beberapa hal sih yang agak menyulitkan ketika ujian itu, misalnya contoh soal yang paling saya nggak suka itu adalah contoh soal pilihan atas pernyataan, Pak. Jadi ada beberapa pernyataan, 1, 2, 3, 4, di manakah pernyataan yang benar. Itu kadang-kadang kita 1 kita tahu benar, 2 kita tahu benar, yang ketiga kita nggak tahu benar atau salah nih. Jadi harusnya 1, 2, 3 kita jawab 1, 2 salah jadinya ya kan. Jadi agak kesulitan di situ. Jadi itu mungkin harus diperhatikan sih. Seperti itu Pak Bagio. Oke, terima kasih Pak Lasto. Silakan Bu Grida, menurut Ibu gimana Bu? Kalau saya teman-teman tadi udah membahas soal di ujiannya. Saya membahas untuk pendaftarannya Pak. Ya, jadi silakan Bu. Saya sebagai anak ekonomi sejati dan karena saya bayar sendiri ini ujian, irit is the way to go kalau buat saya. Jadi kalau misalnya masih ada terkendala dengan biaya, tunggu aja. CIA itu sering banget kasih waiver, baik untuk biaya ujian ataupun untuk biaya pendaftaran. Mungkin bisa ditanyakan detailnya nanti ke teman-teman administrator di di IAEA. Jadi kalau saya sempat dapat 1 kali, jadi saya dapat waiver yang untuk pendaftaran yang harusnya bayar 100 USD waktu itu, saya hanya jadinya tinggal langsung bayar biaya ujiannya aja. Terus ketika tiba-tiba ada informasi bahwa mau naik biaya ujian, saya buru-buru daftar. Jadi nggak kenaikan biaya yang 20 atau $30. Lumayan buat beli sepatu ya, gitu. Kalau dari saya sih itu aja sih Pak. Kalau soal mengerjakan soal-soalnya bagaimana, Pak Fitvan dan Pak Laslo jauh lebih jago sepertinya daripada saya. Enggak lah, Ibu juga sudah lulus, berarti Ibu juga sudah lumayan loh. Yang gede Pak.
Oke, sebelumnya saya akan ke chat karena di sini saya sudah lihat banyak chat. Yang pertama ada pertanyaan dari Pak Ruli Stiono. Berapa jarak maksimal bulan antara part 1 dengan part selanjutnya? Silakan mungkin Pak Fitvan, Bu Krida, atau Pak Lasno mungkin bisa bantu. Ya, kalau jarak tergantung kita, Pak. Siapnya kapan? Dia sehari juga bisa. Sehari 2 kali bisa tuh, pagi siang gitu. Boleh juga kalau misalnya berani. Tapi memang kita harus idealnya ya, kita harus ukur juga gitu kemampuan kita, Pak. Idealnya. Karena dia milihnya itu by aplikasi, kita ngeliat waktu kosongnya kapan, availability-nya kapan, ditentukan itu jamnya. Kalau nggak salah dia bisa pagi ya. Kalau nggak salah jam 9 sampai jam 11 gitu. Dan siang itu jam 11 sampai jam 1 kalau nggak salah ya. Habis itu nanti sorenya, jadi 3 kali deh kalau nggak salah setiap hari. Nah nanti dipilih. Nah itu program studinya kalau bisa pakai yang kira-kira nyaman buat Bapak Ibu sekalian gitu. Ada yang mungkin 2 bulan 1 part gitu kan ya, teori, latihan soal, baru ujian. Habis itu nanti ikut yang berikutnya. Jadi 2 bulan. Tapi kalau misalnya kita pun mau, misalnya siap gitu seminggu, kita bisa juga langsung 2 atau langsung 3 part. Oke. Nggak ada batasan jarak sih. Nggak ada batasan jarak ya Pak Ustaz. Oke, kalau Pak Lasno atau Bu Krida gimana waktu kemarin? Ngambil part 1, part 2, part 3-nya? Kalau saya waktu itu, karena ada waiver, saya mau daftar tuh part 1, part 2, part 3 sekaligus tuh. Tapi orang IAE bilang nih, Pak, kira-kira sanggup nggak belajarnya, Pak? Nggak ambil 1 part dulu aja, Pak? Katanya gitu kan. Ya udahlah, oke lah, ambil 1 part dulu aja. Akhirnya, kalau saya sendiri sih, 6 bulan sih. Jadi, part 1 itu saya ambil di November 18 kalau nggak salah. Kemudian part 2 saya ambil part 1 saya ambil di Mei 19. Part 2 saya ambil di Desember 19, terus part 3 saya ambil di Juli 2020 sih. Kebetulan sekali ujian lulus semua, Pak. Hebat nih Bapak. Itu kebetulan, Pak. Oke. Bapak berarti Pak Lasno 6 bulan ya. Kalau Bu Krida gimana, Bu? Kalau saya sepertinya contoh yang buruk, Pak. Jadi nggak boleh dicontoh. Karena eligibility periodnya untuk ngambil ujian CIA ini kan 4 tahun di saya. Saya part 1, part 2 sampai lulus itu 4 tahun kurang 2 bulan, Pak. Nyaris. Gitu. Jadi kalau untuk part 1 saya tesnya itu Februari 2017. Part 2-nya September 2017. Kemudian part 3-nya yang pertama yang gagal saya di Januari 2019, terus ngambil lagi di Juni 2020. Jaraknya jauh-jauh sih, Pak. Kalau saya boleh ngeles, kebanyakan kerjaan, kebanyakan main, kebanyakan project gitu-gitu, Pak. Jadi intinya distraction di saya banyak sekali gitu. Alasan aja sih, Pak. Nggak usah dibilang nanti. Oke, saya juga sama seperti Pak Fitvan, Bu Krida, dan Pak Lasno. Jadi waktu saya ngambil ujian itu dari part 1, part 2, part 3, waktu saya ngambil part 1 ke part 2 itu jaraknya cukup lama, 6 bulan saya persiapan. Tapi dari part 2 ke part 3, waktu itu saya cuma 1 bulan dan saya ambil ujian bisa langsung lulus part 2, part 3-nya. Karena kebetulan waktu itu saya ngambil ujian juga ujian profesi yang lain dan kebetulan materinya sama dengan materi yang diujikan di part 3. Jadi saya belajarnya bisa paralel. Dan waktu ujian di part 3 itu, semua yang saya pelajari di ujian organisasi profesi itu hampir mirip. Jadi keluarnya juga sama. Jadi sekali ngambil bisa lulus. Jawaban dari kami untuk Pak Ruli adalah tergantung, Pak. Jarak maksimalnya adalah berapa lama Bapak siap untuk mengambil ujian. Kalau misalnya Bapak sudah siap, mampu karena ambil ujian lain seperti saya, mungkin dalam waktu 1 bulan bisa. Tapi kalau misalnya Bapak nggak yakin dalam waktu 1 bulan, minimal sih kita sarankan 3 bulan ya, Pak Fitvan, Pak Lasno sama Bu Krida ya. Karena ketika bulan itu adalah masa Bapak bisa punya waktu untuk mengingat kembali. Apalagi kalau misalnya, seperti saya, faktor umur. Jadi kalau dulu saya masih muda, saya bisa baca banyak, itu saya bisa hafal, gitu masih cepat. Tapi kalau sekarang udah mulai faktor umur, memorinya udah mulai sawak, udah mulai memudar. Jadi harus belajar itu harus lama, itu juga nggak bisa. Kayak dulu mau ujian 1 bulan langsung ujian nggak bisa. Jadi harus butuh waktu yang lebih lama. Oke, saya lanjutkan. Untuk Bu Zena Rimba, self-learning, materi bisa di mana? Ini ada sudah dijawab di bawah di chat ya, bisa didapatkan langsung di AE. Oke, dari Pak Andika, saat mendaftar ujian, waktu ujiannya apakah harus workdays atau bisa pada saat weekend? Ini kalau misalnya Bapak ke Pearson VUE, ini harus pada
weekdays. Jadi mereka hanya buka pada weekdays, ada jam-jamnya, kita diberi slot jam 9 seperti tadi yang Pak Fitan bilang ya, jam 9, jam 12, dan kemudian dari siang hari saya nggak hafal, itu ada waktunya. Online pun juga sama, ada jam-jamnya, ya di situ bisa dipilih, tapi hanya berlaku untuk weekdays, nggak bisa untuk weekend. Selanjutnya untuk Pak Abi Yuda, di sini bertanya apa materinya dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Untuk saat ini dalam bahasa Indonesia sudah nggak ada, Pak. Jadi semuanya dalam bahasa Inggris. Karena yang kemarin bahasa Inggrisnya bermasalah ya, Pak Fitman, begitu sama Pak Lasto ya. Bahasa Indonesianya, Bahasa Indonesia banyak terjemahan-terjemahan yang kurang akurat. Kemudian karena kita juga menerima beberapa masukan dari peserta bahwa itu pertanyaannya juga membingungkan, akhirnya juga kita sampaikan ke IA Global. Dan untuk sementara, untuk yang CIA dalam bahasa Indonesia ditiadakan, jadi kita harus mengambil dalam bahasa Inggris. Cuma ada beberapa kemudahan, kalau misalnya Bapak Ibu merasa bahasa Inggrisnya terlalu susah, dia memperbolehkan untuk membuka kamus, tapi kamusnya harus dilihat terlebih dahulu sama orang pearson VUE, jadi supaya nggak sampai Bapak Ibu membuat contekan, jadi harus diperiksa dulu halaman-halamannya, kalau memang sama petugasnya VUE dibawa masuk, itu bisa dibawa masuk. Oke, untuk dari Bapak atau Ibu Mesisko Martin, minimal kelulusannya harus benar berapa ya, Pak, untuk setiap part? Mungkin bisa Pak Fitman, Bu Grida, atau Pak Lasto bantu jawab. Iya. Jadi mungkin begini Pak Bagio, ini pertanyaan yang sangat menarik nih. Jadi ujian CIA itu bukan cari orang yang perfect, Pak. Jadi dia nggak cari 100 ya. Jadi jangan dianggap bahwa harus benar semua gitu 100, enggak. Jadi itu passing grade-nya itu masih masuk akal lah, visible. Kalau menurut hitungan saya, walaupun CIA itu punya hitungan tersendiri, kalau saya itu ngerasa nyaman kalau 80% soal benar. Jadi kalau misalnya 100 soal, 80 soal benar, itu udah hampir pasti lulus tuh. Cuman kalau misalnya pun secara technically mungkin 75% juga udah lulus sih Pak. Cuman saya tuh nyamannya kalau 80 soal. Jadi kalau saya latihan soal gitu ya, yang menyerupai ujian, kalau misalnya saya sudah dapat 80 soal benar gitu, nah saya nyaman tuh buat ikut ujian. Oke, kalau Bu Grida atau Pak Lasto gimana Pak? Saya soal sistem nilainya kurang familiar sih ya. Maksudnya perhitungannya bagaimana. Cuman yang saya tahu angka passingnya itu di angka 600. Yang seperti saya ceritain tadi, saya di 570 atau 580 nggak lulus gitu. Itu kurang 2-4% katanya. Hitung-hitungannya, tapi persoalnya apakah punya bobot yang sama, itu yang saya kurang tahu, Pak. Oke. Kelihatannya sih pembobotan soalnya beda-beda, jadi nggak merata di tiap soal. Tapi kita juga memang nggak terlalu tahu lah penilaian pembobotan di dalamnya itu seperti apa. Tapi memang passing grade-nya itu untuk kelulusan minimal 600, seperti kata Bu Frida tadi. Ya, jadi kalau misalnya kita kembalikan ke handbooknya AE, Pak, jadi itu memang disebutkan bahwa minimal passing grade adalah 600, itu adalah minimal 75% benar dari 125 atau 100 pertanyaan. Jadi apakah kemudian gimana cara gradingnya? Kita sampai saat ini nggak tahu caranya gimana, dan dia melakukan gradingnya berbeda dengan gradingnya CPA, dimana kalau gradingnya CPA semakin kita bisa menjawab, akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang akan semakin bersusah. Itu berbeda dengan CPA. Jadi kalau di CIA kita juga nggak tahu materinya ini berapa, kemudian gimana cara menghitungnya. Saya dulu waktu nggak lulus itu juga saya sudah coba-coba itu sendiri, ternyata nggak bisa menunjukkan bagaimana. Tapi karena mereka sudah ada sistemnya yang terskor di dalam sistem komputer, jadi begitu kita klik selesai, dia bisa langsung regrading dan kita bisa tahu kita lulus atau enggak di situ. Jadi kalau misalnya minimal kelulusan berapa soal, itu kita nggak bisa tahu karena kita nggak tahu yang mana. Dan juga ada beberapa soal di situ, itu kalau sekarang saya nggak tahu ya, kalau dulu waktu saya ngambil ujian itu ada soal yang nggak dinilai. Jadi dari beberapa soal itu ada soal yang nggak ada skornya. Soal dummy ya Pak ya? Ya, soal dummy. Jadi kita nggak tahu berapa soal yang harus lulus. Paling nggak yang bisa kita pastikan adalah ngambil 75% atau mendapat nilai 600 gitu. Karena bobotnya yang beda-beda. Tapi seperti yang tadi saya sudah sebutkan di awal, di part 1, part 2, part 3 itu ada sub-chapter yang nilainya besar. Jadi kalau misalnya di part 1 itu ada governance, risk, and control, itu kan 35% sendiri. Jadi hampir sebagian besar pertanyaannya 35 nomor ada di bagian itu. Kalau kita nggak bisa mencapai 35, ada kemungkinan nilai kita juga nggak akan terlalu bagus kalau misalnya kita nggak bagus di yang 35% itu.
Oke, saya lanjutkan pertanyaannya. Dari Bu Retno, bagaimana jika setelah lulus sertifikasi CIA 40 CPA per tahun tidak terpenuhi? Ya, kalau misalnya si PA 40 hours-nya nggak terpenuhi, itu ada dua kemungkinan, Bu. Yang pertama adalah Ibu akan dimasukkan sebagai inaktif. Jadi yang kedua, kalau sudah selama 2 tahun berturut-turut nggak masuk, itu kemudian akan perlu reaktivasi kembali sertifikasinya. Jadi Ibu harus mengumpulkan berapa poin untuk bisa reaktivasi. Nah, yang kedua adalah ketika Ibu sudah nggak bisa memenuhi 40 CPA per tahun, kita kan juga ada program yang namanya Certified Registry. Jadi semua yang pemegang CIA atau pemegang sertifikasi IA itu bisa dilihat di list websitenya IA, siapa namanya, tinggal dimasukin namanya, itu bisa dilihat. Kalau Ibu nggak memenuhi 40 CPA, di situ Ibu nggak akan muncul. Jadi Ibu dianggap sebagai inaktif di situ. Oke, saya lanjutkan. Dari Pak Abi Yuda, jika ada gagal satu part, apakah ada kesempatan mengulang? Silakan mungkin Bu Grida, kalau misalnya gagal. Bu Grida langsung lulus enggak kan ya? Yang part 3 saya gagal, Pak, sempat gagal. Oke. Kalau yang terbaru setahu saya boleh mengulang setelah 60 hari. Kalau pas saya karena pakai ngambek, setahun kemudian baru ngambil lagi. Gitu. 90 hari, Bu. Saya udah coba nggak bisa lebih cepat dari 90 hari. Oh, gitu. Soalnya ya, 90 hari kalender. 60 ya. Oh, udah. Oke. 90 hari kalender ya. Oke, ya, saya ngambilnya ke Pak Lasto, karena Pak Lasto langsung sekali ngambil, langsung lulus. Saya soalnya nyoba sebelum 90 hari kalender nggak bisa tuh. Oh, gitu. Di person view-nya di blok. Ya, di person view-nya nggak bisa, jadi harus menunggu ada waktu jeda 90 hari. Kenapa ada waktu jeda 90 hari? Karena dengan asumsi bahwa 90 hari itu kita masih ada kesempatan untuk mengingat contoh-contoh soal yang sebelumnya. Jadi mereka memang memastikan mereka sudah lakukan pengujian setelah 30 hari, setelah 90 hari itu ada kemungkinan kita nggak akan ingat lagi. Makanya mereka menetapkan 90 hari di situ. Oke. Dari Pak Adri Piliang, online test apakah bisa kembali ke pertanyaan awal sebelum terjawab jika masih ada waktu? Online test sebenarnya nggak terlalu beda dengan yang kita di Pearson. Jadi mungkin Pak Fitwan, Pak Lasto, atau Bu Grida bisa sharing pengalaman waktu ujian di Pearson gimana itu? Oke, jadi untuk menjawab dari pertanyaan Pak Adri, jadi waktu di Pearson itu kalau kita ujian, jadi ketika di akhir itu kita akan ada klik button itu confirm atau submit atau apalah. Jadi di situ ada. Nah, ada juga pilihan untuk kita untuk review kembali jawaban-jawaban kita yang sebelumnya. Jadi kalau saya waktu dulu ujian itu nggak saya flag, tapi saya tulis di kertas coret-coret itu. Ada dikasih semacam untuk tempat kita inilah coret-coret itu. Saya tulis nomor-nomor yang saya masih ragu gitu. Sekalian untuk menghitung kira-kira berapa soal yang kita masih ragu nih. Kalau udah di atas 25 soal kita udah worry nih. Gitu loh. Jadi kembali ke pertanyaannya, kita akan bisa kembali ke pertanyaan awal yang belum sempat terjawab kalau masih ada waktu. Itu sih, Pak. Oke, kalau Pak Fitwan atau Bu Grida? Ya, di ujiannya itu kita bisa ngasih flag juga sih kalau misalnya kita nggak yakin ya. Kita kasih bendera, Pak. Betul. Jadi bendera itu nanti kita tinggal open yang bendera aja gitu, nanti keluar semua. Berhubung saya anak sos, Pak, anak sosial, anak IPS ya, mungkin di sini juga banyak beberapa teman IPS itu, saya hitung-hitungan males, Pak. Jadi begitu ada soal hitungan, saya langsung kasih flag aja bendera. Nanti tinggal di ujung kita tembakin aja rame-rame, istilahnya kan begitu. Jadi ya bisa, Pak, kita bisa kembali lagi. Bisa kembali lagi. Kalau Bu Grida gimana, Bu, kemarin? Kalau saya soal karena ada yang panjang, ada yang pendek, saya hemat waktu. Soal panjang biasanya saya tinggalin dulu, unanswered. Kalau soal yang saya tahu jawabannya tapi masih ragu-ragu, udah saya jawab tapi masih ragu-ragu, biasanya saya flag. Jadi ketika review di akhir, itu ada dua macam di saya. Yang unanswered karena memang saya belum jawab, jadi saya butuh waktu lebih karena saya belum baca soalnya, karena udah ngeliat, oh panjang, ntar aja gitu. Terus sementara kalau misalnya yang saya flag, itu biasanya cuma tinggal meyakinkan aja. Di detik-detik terakhir biasanya saya baca lagi, ini yakin nggak ya, ini yang A atau yang B atau yang C ya, cuman tinggal begitu aja. Itu salah satu trik saya sih, gitu. Karena kalau misalnya
saya habisin waktu untuk baca soal yang panjang duluan, nanti waktu saya habis untuk soal yang lain gitu. Oke, Itu, Pak. terima kasih Bu Grita. Jadi ya benar ya, Bapak Ibu, saya juga pengalaman waktu itu ngambil ujian juga gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak yakin, itu bisa di-flag. Jadi ketika kita mau klik finish, itu ada muncul, kita bisa review lagi apa yang kita flag itu. Tapi di sini kuncinya adalah jangan terlalu banyak di-review, jangan terlalu banyak dibaca lagi, karena nanti kita bisa ragu-ragu, kemudian jawabnya juga seharusnya sudah benar, karena terlalu banyak dibacain, akhirnya kita nggak yakin, akhirnya kita malah fail. Jadi kalau bisa eliminasi aja 2 jawaban yang mungkin menurut Bapak Ibu salah, dan pilih 2 jawaban yang benar. Setelah itu ya udah fokusin aja ke 2 jawaban itu. Jangan terus-terusan dibacai satu soal karena pertama waktunya akan habis. Yang kedua kita karena pertanyaannya juga cenderung similar, mirip-mirip, kita nanti malah ragu-ragu dan jawabannya malah salah. Saya juga pernah pengalaman itu waktu itu. Karena saking ragu-ragunya kok rasanya betul ini ya, kayaknya benar rasa ini ya, akhirnya malah jawabannya salah gitu. Jadi sebaiknya memang kita flagging dulu mana yang kita nggak yakin, tapi jangan terlalu banyak menghabiskan waktu di situ, karena ada proporsi-proporsi soal lain yang mungkin bisa membantu kita daripada kita menghabiskan banyak waktu untuk satu soal gitu. Oke, saya lanjutkan pertanyaannya dari Pak Yanda Gustiana Gubarda. Apakah mengambil CII harus background pendidikan dari accounting atau auditing? Nah, ini coba saya tanyakan ke Pak Fitwan, Pak Lasna, dan Bu Krida. Pak Fitwan, latar belakangnya apa, Pak? Sosiologi apa ya? Accounting, Pak, kebetulan. Oke. Cuma sebenarnya bisa sih buat yang lain ya. Yang lain juga bisa, S1 kan syaratnya ya. Iya. Kalau Bu Krida apa, Bu? Kebetulan saya accounting juga, Pak. Accounting juga. Pak Lasna? Kebetulan accounting juga, Pak. Ya, Jadi saya juga accounting semua. Jadi kebetulan hari ini Pak Fitwan, saya, Bu Grita, dan Pak Lasno juga sama-sama accounting. Tapi apakah CIA harus background-nya pendidikan dari accounting atau auditing? Jawabannya enggak ya Pak. Ya, CIA bersifat open, jadi semua background bisa mengambil ujian. Bapak mau dari background teknik, Bapak dari background accounting, Bapak dari background manajemen juga bisa ngambil ujian. Yang penting bisa memahami soalnya, kemudian bisa tahu aplikasinya di bidang internal audit, begitu ya, Pak Fitwan, begitu sama ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Pak Yanda masih ada yang mau ditanyakan? Lanjut Pak. Oke, terima kasih Pak. Dari Pak Helvi Sinaga atau Bu Helvi ya, apakah para narasumber berhasil lulus part 1, part 2, dan part 3 dalam sekali tes masing-masing partnya? Ya, saya kembalikan. Tadi kalau Pak Lasno sudah jawab ya. Beliau bisa langsung sekali ambil. Pak Fitwan sama Bu Krida, silakan. Bu Krida duluan, kayak saya sama kayak Bu Krida ya, ngulang yang part 3. Saya part 1, part 2 langsung, tapi part 3 saya gagal yang pertama. Yang seperti saya ceritakan tadi, karena salah silabus gitu. Tapi ya, butuh waktu juga sih untuk belajar lagi ya. Dan mengumpulkan niat lagi sih sebenarnya. Gitu. Ya. Jadi intinya kalau yang ngulang itu gara-gara kita kurang terinfo aja sih Pak sebenarnya. Kalau misalnya kita terinfo sih insya Allah sih pasti bisa lah. Makanya memang ada webinar begini bagus juga nih. Kita kan mengencourage orang untuk tahu ya kira-kira struktur ujian CII itu seperti apa. Part 1, part 2, part 3. Dari tadi kan kelihatan tuh part 3 kayaknya yang paling susah. Saya punya teman deket juga tuh bisa berkali-kali tuh ujian part 3 gitu ya. Tapi ini nggak menyurutkan kita juga. Dengan ada hints ini mudah-mudahan sih jadi bisa cepat apa istilahnya lulus semua lah dalam satu kali ambil. Iya. Kalau saya part 1 saya ngulang 2 kali, part 2 dan part 3 saya ngambil sekali langsung lulus. Part 1 tuh saya nggak lulus karena paper and pencil. Jadi karena saya nggak bisa mundur-mundurin waktu itu, mata saya silindernya cukup gede. Jadi saya nggak bisa pas mundurin, selalu di luar lingkaran-lingkaran itu. Jadi ya selalu nggak berhasil ya. Tapi part 2, part 3 waktu itu saya ke komputer base, saya bisa berhasil ngambil sekali lulus. Oke, selanjutnya dari Budaya Maharani, apakah sertifikasi CII ini dapat diikuti oleh fresh graduate atau yang berpengalaman kerja, tapi tidak relevan dengan IA? Nah, kalau ini mungkin saya tanyakan ke Pak Fitwan ya Pak. Pak, kalau misalnya Bapak punya orang yang mau melamar ke RSM misalnya, ya. Gimana ini Pak? Jadi ada beberapa ini
Bapak Ibu sekalian, ada yang baru lulus, dia ngambil ujian CAE dan lulus, tapi memang sertifikasinya belum bisa dikasih. Bapak Ibu sekalian nunggu dia mendapatkan pengalaman 2 tahun di bidang yang dipersyaratkan seperti itu. Beserta nanti ada rekomendasi lah ya dari CAE holder. Jadi memang bisa saja diikuti Bapak Ibu sekalian fresh graduate, kalau misalnya dia sudah punya sertifikasi CAE mungkin bisa di waive juga posisi-posisi associate atau misalnya senior associate tahun pertama dia bisa langsung lompat beberapa level ke depan gitu, karena memang dibandingkan peers-nya dia ada memiliki kelebihan yang kita sangat apresiasi sih, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Fifan. Jadi kalau misalnya ditanya apakah sertifikasi bisa diikuti fresh graduate, jawabannya ada tergantung ya Pak, tergantung dengan kemampuan masing-masing gitu ya. Karena ada yang memang fresh graduate yang bisa mengikuti kemudian dapat ujian bisa. Tapi kalau misalnya kayak saya dulu, karena saya nggak mengikuti standar, walaupun background saya accounting, saya belajar auditing, saya nggak mengikuti standar-standarnya internal audit, itu saya akan mengalami kesulitan. Nah, ini makanya si IA Global saat ini menerbitkan yang namanya IAP, Internal Audit Practitioner Program, itu untuk mengakomodasi mahasiswa-mahasiswa fresh graduate ataupun orang-orang yang baru masuk ke dunia internal audit dan nggak punya pengalaman lebih dari 2 tahun. Jadi mereka yang baru misalnya dulunya di operasional, kemudian sekarang dimutasi tugaskan ke internal audit, itu bisa melakukan penyesuaian di program IAP sebelum masuk ke CAE. Gitu ya, Bu Dia. Terima kasih Pak Fitran tadi. Oke, selanjutnya dari Pak Sindu Wasita mau bertanya Pak, apakah sertifikat itu bisa diterima setelah mengikuti salah satu dari 3 rangkaian sertifikasi CAE atau baru bisa didapatkan setelah lulus 3 rangkaian ujian CAE? Terima kasih. Oke. Saya minta tolong bantuan Pak Fitran mungkin. Gimana Pak, kemarin pengalamannya bisa dapat langsung atau nunggu 3 rangkaian lulus? Kalau sertifikatnya harus lulus semua dulu Pak, jadi harus lulus semua dulu. Kalau misalnya hasil ujiannya begitu kita selesai klik submit udah langsung keluar tuh. Nanti kita keluar dikasih tuh hasil temporary-nya ya. Tapi kalau hasil resminya dari CCMS itu ada aplikasinya, kita bisa lihat 1 kali 24 jam nanti terupdate Pak. Jadi memang harus lulus dulu sih semuanya, 3-3-nya baru dapat sertifikatnya. Sertifikatnya lama nggak Pak Fitran kemarin waktu terima Pak? Waduh, lama Pak. Udah gitu lecek lagi. Kayak dibejek-bejek saya Pak. Kalau Bu Krida? Kebetulan saya ngambil yang digital aja Pak, saya nggak butuh yang hard copy ya Bu ya? Oh. Kalau Pak Lasto gimana Pak Lasto? Kemarin sih, kan begitu kita lulus, kan sertifikat digitalnya nggak terlalu lama sudah ada di CCMS itu kan, paling 1 kali 24 jam. Iya, 2 hari. Kemarin sih saya order juga untuk yang hard copy-nya, versi hard copy-nya itu kurang lebih sih 1 bulan sih. Iya, karena yang sekarang kan mereka ada kendala, mereka juga pencetakannya tutup Pak, karena mereka ada COVID kan, jadi mereka juga pencetakannya nggak bisa dilakukan, jadi mereka harus menunggu beramai-ramai dan jumlah besar baru mereka bisa cetak. Makanya kendalanya adalah 1 bulan, itu pencetakannya doang. Tapi pengirimannya ke Indonesia itu juga butuh waktu ya, kita nggak tahu kapan, apalagi dalam kondisi seperti ini. Makanya si IA Global menyarankan bahwa kita untuk ngambil soft file, tapi kalau kita memang butuh yang hard copy, itu memang bisa di-provide. Oke, terima kasih Pak Fitran, Bu Grida, dan Pak Lasto. Saya lanjutkan. Siapa nih? Pak Adri Piliang, berapa representasi kelulusan peserta ujian CAE di Indonesia? Pak, kali ini saya yang harus jawab. Iya Pak. Oke. Jadi gini Pak, kalau misalnya peserta ujian di CAE di Indonesia, berapa persentase kelulusannya, kita juga nggak tahu statistiknya. Yang kita tahu adalah di level global, Pak. Di level global untuk secara worldwide, itu kelulusan peserta CAE ada di level 50%-an untuk tahun 2019. Tapi bukan berarti kemudian peserta banyak yang nggak lulus, enggak. Di Indonesia juga cukup banyak sekarang pemegang CAE. Beberapa tahun terakhir ini peserta ujian CAE banyak yang lulus. Jadi di Indonesia saat ini sudah ada sekitar 250-300 orang pemegang CAE. Ya kita berharap pemegang CAE di Indonesia bisa semakin banyak karena di negara kita, tetangga sebelah kita yang di Singapura itu jumlahnya sudah lebih banyak daripada kita, sudah 3 kali lipat. Padahal kita tahu sendiri lokasi Indonesia yang lebih gede, profesi audit internal di Indonesia juga lebih banyak daripada yang di Singapura, sementara pemegang CAE-nya masih sedikit gitu. Oke, saya menjadi ingat nih karena ditanyai soal persentase kelulusan peserta ujian CAE. Mungkin saya tanyakan ke Pak Fitran ya Pak.
Pak, kalau ujian CIA dan sertifikasi CIA itu manfaatnya buat Bapak apa sih untuk karir, Pak? Oke, kalau saya ada dua, Pak. Jadi yang pertama itu, karena saya di konsultan, Pak ya, jadi dibutuhkan pada saat tender-tender project gitu. Jadi value dari CV kita itu jadi naik gitu. Dan kalau BUMN itu dia minta fisik, Pak, makanya saya butuh fisiknya gitu. Jadi soft copy itu nggak laku, kita mesti nunjukin fisiknya. Ini loh, Pak, saya punya sertifikatnya gitu. Jadi itu akan meningkatkan value, Pak, baik secara individu maupun tim saya. Jadi ini akan sangat membantu bila ada pemegang CIA. Nah, yang kedua itu adalah saya bisa sharing, Pak, karena saya kan senangnya sharing tuh. Saya bisa sharing, nama saya masuk ke list apa istilahnya trainer di IAE, saya bisa sharing langsung gitu ke teman-teman semua. Dan ini yang menarik, kalau di IAE itu begitu kita sharing, biasanya monetary unitnya itu lumayan, Pak. Kayak saya itu cuman butuh 3 hari jadi trainer gitu, udah balik modal ujian, plus-plus malah. Seperti itu sih, Pak. Jadi memang, kalau memang apa istilah ini membuat semangat teman-teman sekalian gitu, begitu lulus pasti ajakan untuk memberikan training terkait dengan apa persiapan CIA maupun training-training yang lain yang akan dilakukan oleh AAE itu juga apa istilahnya makin banyak gitu. Jadi nggak usah takut lah, Pak, investasi kita nggak akan kebuang lah, mungkin dalam sekali training udah selesai itu investasi ujian kita. Jadi ya betul ya Pak, saya setuju dengan Pak Fikman bahwa sebenarnya ujian CIA ini ataupun sertifikasi CIA ini kalau ke karir gimana? Ya terus terang kalau saya pengalaman cukup banyak terbantu dari sertifikasi CIA sih. Waktu saya apply, terutama kalau misalnya di perusahaan multinasional, itu biasanya dia juga akan lihat, nah mungkin kalau kita lihat juga di aplikasi lowongan kerja di luar negeri, itu mereka secara langsung mereka sudah minta dipercayakan untuk punya sertifikasi, salah satunya adalah CIA. Itu salah satu lebihnya yang kita bisa peroleh ketika mengambil ujian sertifikasi. Yang kedua, kalau kita punya sertifikasi CIA, ketika kita interview, interviewernya juga nggak akan menanyakan hal-hal yang bersifat teknikal ya Pak, karena dia sudah tahu sebenarnya kita sudah punya sertifikasi, kita sudah pernah diuji, dan dia juga tahu CIA itu levelnya global, worldly accepted, jadi itu salah satu yang bisa dipertimbangkan ketika kita mengambil ujian atau sertifikasi CIA. Tapi yang paling penting ketika sertifikasi itu bukan paper sertifikatnya ya, Pak Lasno, Pak Fikman atau Bu Grida ya. Tapi knowledge-nya yang kita peroleh dan prosesnya kita bisa dapat itu yang berharga. Jadi kalau misalnya kita ambil ujian terus kemudian kita mutung atau patah semangat, itu juga kita juga nggak punya gimana kalau misalnya kita achieve target atau misalnya target objektif seperti apa. Apalagi kalau di konsultan ya Pak, kita harus berusaha sampai seperti ini. Itu gimana kalau misalnya kita terus mutung, nggak tahu terus kemudian menyerah. Betul gitu ya, Pak Fikman, Pak Lasno atau Bu Grida ya. Betul. Oke, saya lanjutkan ke Pak Yanda. Berapa lama waktu persiapan yang bisa diikuti sebelum mengikuti eksam? Ini tadi sudah dijawab ya, tergantung kesiapan Bapak. Kalau misalnya Bapak yakin 1 bulan juga bisa, tapi kalau bisa yang enggak, kita rekomendasikan minimal 3 bulan ya, Bapak Ibu ya. Oke, dari Pak Abdul Haris. Pak Abdul Haris, apa kabar Pak? Kebetulan saya tahu Pak Abdul Haris, terkait dengan adanya perubahan TLD menjadi TLM, apakah ada perubahan di materi soal ujian 41? Untuk saat ini belum ada informasi ya Pak untuk perubahan soal, tapi biasanya kalau misalnya ada perubahan pasti akan diinformasikan. Oke. Dari Bapak atau Ibu Sinar Rimba, sumber soal latihan bisa diakses di mana ya? Ibu Anastasia, apakah ada training untuk persiapan ujian CIA? Mungkin ini kita jadikan satu aja, silakan Pak Lasno mungkin bisa bantu jawab. Sebetulnya untuk sumber soal latihannya itu bisa dari berbagai sumber sih. Ada beberapa provider yang memang sudah dikenal di kalangan internal audit yang memprovide soal-soal atau test bank itulah. Tapi di IAE sendiri kan juga menyediakan juga. Nah, kalau untuk training persiapan ujian CIA itu dari IAE juga ada, dan dari beberapa perguruan tinggi juga ada juga untuk trainingnya ya. Tapi kalau saya sendiri sih tidak mengambil trainingnya, jadi self learning saja. Oke, terima kasih Pak Lasno. Kalau Bu Grida gimana Bu? Kalau saya ketika dulu pertama kali meniatkan untuk ngambil CIA, which is tahun 2010, udah 10 tahun yang lalu, gitu. Saya sempat Pak ikut exam review di, boleh sebut merek ya Pak ya? Ya, boleh. Exam review di PPA UI
Itu kelasnya ada 3 bulan, dibahas semuanya. Tapi begitu ikut itu bukannya saya langsung mantap untuk ikut ujian, malah ada kedernya juga. Karena ketika mock exam, angka saya nggak pernah jauh dari 50-70%. Malah bikin deg-degan terus gitu. Nah, oleh karena itu, terus apalagi waktu itu ada informasi bahwa akan ada perubahan dari 4 part menjadi 3 part, karena saya anaknya nggak mau rugi banget, tunggulah nanti sampai berubah jadi 3 part. Kebablasan sampai 6 tahun kemudian baru ngambil CIA beneran gitu. Tapi sebenarnya materi yang saya peroleh waktu di PPA, terus habis itu tips dan triknya, kemudian simulasi ujiannya itu sangat membantu sih untuk membayangkan nanti ujiannya kayak gimana ya. Perkara hasilnya saya yang nggak pernah jauh-jauh dari 50-70%, ya itu karena sayanya sih. Gitu. Terima kasih Bu Grida. Kalau Pak Firman gimana Pak? Ya, kalau saya ada kebetulan di kantor itu kita disediakan ya materi bukunya. Jadi kita buku pakai yang IAE, itu 3 part. Dan biasanya kalau misalnya kita kuat baca teori, baca buku itu sebenarnya itu sangat baik sih. Cuma pada saat latihan soal saya pakai 2 sih. Ada yang dari IAE, bank soalnya, ada yang dari GLIM. Nah, ini dua-duanya saling melengkapi sih, saling apa istilahnya membantu saya dalam menjawab soal-soal seperti itu, Pak. Jadi memang teori mesti kita baca, walaupun saya setuju sama Pak Lasno, nggak terlalu banyak gitu ya, porsinya mungkin 30%, dan sisanya itu harus latihan soal, Pak. Dan latihan soal itu, benar kata Pak Lasno, jangan kita apal jawabannya, Pak. Cuman kita, apa istilahnya, esensi dari soal dan jawabannya itu yang paling penting gitu. Jadi itu akan nangkep. Dan pada saat latihan, itu adalah saatnya salah, Bapak Ibu sekalian. Kita kalau salah sama istri kan pasti kita ingat-ingat terus kan, sama kita kalau misalnya ngerjain soal dan salah, biasanya kita teringat terus gitu. Kalau misalnya kita benar malah kita jadi jumawa, ujung-ujungnya malah pas lagi ujian jadi salah gitu. Jadi pas lagi latihan soal ada saatnya salah, jadi nggak apa-apa pas lagi latihan soal terus aja latihan Pak, sampai kita apa istilahnya mencapai angka yang kita inginkan sebelum kita siap untuk ujian. Oke, ini saya baca di chat ada banyak pertanyaan yang sama Pak Lasno, Pak Firman sama Bu Grida, yaitu materinya ketika Bapak Ibu ngambil ujian itu materi apa sih yang diambil dan belinya di mana sih? Gitu. Ini sebenarnya juga dijawab oleh Pak Rama, Bang Soal dan latihannya bisa dibeli di dia.org. Mungkin bisa di-sharingkan aja materinya dapat dari mana sih waktu kemarin belajar. Tapi sekali lagi kita informasikan ke semua peserta bahwa kita nggak meng-endorse salah satu vendor atau salah satu penyedia buku material, dan kita di sini kita men-sharingkan materi-materi yang kita gunakan seperti apa. Jadi kita nggak ada tujuan untuk endorse salah satunya. Silakan Pak Firman, Pak Lasno atau Bu Grida. Ya, mungkin kalau dari materi itu berhubung waktu itu saya Januari itu silabus baru ya istilahnya keluar ya, buku baru. Indonesia belum keluar waktu itu. Kebetulan salah satu partner kita lagi ke Kanada tuh, jadi akhirnya dibeli langsung dari US, jadi hand carry tuh kita beli bukunya. Dan yang latihan soal kita bisa beli di IAI Bookstore yang untuk bank soalnya, dan di bank soal itu ada juga bukunya juga sekaligus kita beli gitu ya, jadi dapat dua-duanya tapi dalam bentuk soft copy. Sama yang di GLIM Pak, kita beli yang di GLIM juga untuk latihan soal. Nah, di online juga sebenarnya secara free ada juga gitu latihan-latihan yang kombinasi ya, kita bisa ikuti. Cuma memang nggak ada penjelasannya di situ. Jadi cuman kita ngejawab A, B, C, D istilahnya, udah gitu, nggak ada penjelasannya di belakangnya. Jadi kita bisa pakai beberapa alternatif materi Pak. Cuma memang kalau menurut saya sih dari IAE, buku, sama latihan soal dari IAE itu sebenarnya sudah cukup ya. Apabila kita mau ada istilahnya alternatif yang bisa membuat kita lebih percaya diri ya, GLIM juga bagus sih Pak. GLIM bagus ya. Oke Pak Firman, terima kasih. Kalau Pak Lasno atau Bu Grida gimana? Kalau saya sendiri, jadi waktu daftar ujian itu kan kita dapat buku, dapat modul dari IAE. Itu yang di bahan saya sih untuk part 1, part 2. Nah, untuk part 3-nya saya pakai GLIM, saya belinya di websitenya GLIM langsung. Itu pun hanya untuk test banknya saja. Tapi ketika kita beli test banknya, dia ada modulnya juga. Itu saya minta hard copy, walaupun bisa juga soft copy. Seperti itu sih Pak. Jadi memang karena seperti Bu Grida bilang tadi, anak ekonomi biayanya sekecil-kecilnya ya itu yang saya terapkan Pak.
Kayaknya kita sama semua, Pak. Karena kita anak ekonomi. Kalau bisa, saya hemat mungkin. Betul, Pak. Oke, kalau Bu Krita gimana, Bu? Kalau untuk part 1, part 2, saya kebetulan pakai Wiley, Pak. Untuk yang part 1 pakai yang full book-nya. Untuk yang part 2 saya pakai focus notes-nya, karena saya pikir part 2 itu kebanyakan membahas soal praktek yang sudah saya jalankan sehari-hari, saya nggak butuh terlalu banyak teori gitu. Mikirnya waktu itu seperti itu. Jadi makanya saya pakai yang Wiley yang focus notes, karena di situ cuman pointers aja, mana-mana yang penting, mana-mana yang akan keluar. Kemudian untuk yang part 3, saya kemarin setelah yang ganti silabus itu, Pak, saya beli lagi akhirnya. Yang gagal, saya juga pakai Gleam, tapi ketika pakai untuk ujian yang terbaru, yang pakai silabus yang tahun 2019 itu, saya akhirnya juga beli lagi Gleam juga akhirnya. Oke. Yang menarik dari Gleam karena bank soalnya sih, Pak. Bank soalnya banyak ya, Bu, ya, kalau Gleam ya? Dan variasinya tuh, variasinya gede gitu. Kalau saya lihat ya, gitu. Kan ada beberapa rekan yang saya sempat diskusi, ada yang bilang bahwa Gleam sekarang udah nggak terlalu akurat, ada yang bilang gitu. Ya, sekali lagi kita nggak mengendorse salah satu, memang itu disesuaikan lagi dengan kebutuhan kita masing-masing. Dan juga seperti yang dari Pak Lasno, Bu Krida, Pak Phil bilang harus disesuaikan dengan dompet kita masing-masing juga ya, Bu, ya. Jadi mana yang kira-kira ekonomis sesuai dengan kemampuan kita, silakan kita sesuaikan gitu ya. Karena memang Gleam mungkin harganya agak mahal mungkin ya. Jadi mungkin yang lebih bisa kecapai, ya itu kita kembalikan lagi ke masing-masing Bapak Ibu gitu. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, apakah kita bisa share materinya? Itu kita nggak boleh share, Bapak Ibu. Kita harus ingat bahwa ada aturan dari IA tentang kode etik juga, di standar profesi, bahwa kita nggak boleh terlibat dengan hal yang melanggar hukum. Jadi kalau misalnya kita share kopinya itu kalau misalnya sampai IA global ataupun IA tahu, itu kita bisa direvoke sertifikasinya karena kita dianggap terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum karena kita men-share sesuatu yang bukan hak cipta kita gitu ya. Jadi kita nggak bisa share untuk itu. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Pak Raden Budi Ginanjar. Pak Bu, kapan ya waiver biaya-biaya berikut tertarik untuk mengikuti CRME dan CIA? Ini biasanya setiap tahun selalu ada, Pak. Biasanya di Environment Month, bulan Mei, dan kemudian sekitar bulan Agustus, September, kalau nggak salah, itu selalu ada biasanya. Tapi mungkin karena dalam kondisi COVID ini, mereka juga banyak yang work from home. Jadi untuk tahun ini, waiver biaya nggak ada. Jadi kemungkinan bisa ditunggu untuk 2021 mungkin ya. Saya juga nggak tahu, saya nggak bisa prediksi di IA global. Karena yang menentukan ada waiver atau enggak itu biasanya dari IA global, bukan kita dari IA Indonesia. Oke, pertanyaan dari Pak Yeremia Gunawan Purnomo. Apakah bagi pemegang CPA dapat mendapatkan waiver? Jawabannya adalah enggak, Pak. Kalau dulu waktu zaman saya, tahun 2003 saya ngambil, saya lulus 2008, itu ada waivernya. Jadi, waktu itu masih 4 part. Part 4 itu bisa digunakan untuk waiver kalau misalnya Bapak Ibu punya CPA, kemudian punya CISA, punya CFA, kemudian punya yang lain-lain, itu bisa digunakan sebagai waiver waktu itu, waktu silabus saya. Ya, 12 tahun yang lalu. Tapi kalau silabus sekarang, mereka sudah melakukan perubahan silabus, jadi nggak ada waiver apapun. Part 1, Part 2, Part 3 harus diambil dan harus lulus. Itu ya. Pak Fitwan, Pak Lasno, Bu Krida nggak dapat waiver kan? Saya dapat, Pak, gara-gara bahasa Indonesia. Kok bisa? Jadi wajib ngambil. Karena saya kebangsaan nasionalismenya tinggi, ya saya ambil lah, Pak. Saya jadi repot. Registration fee, Pak. Iya, registration fee aja. Jadi ngeklik lagi, Pak. Ngeklik ke bahasa Inggris. Saya dapat sih waktu itu waiver karena masukin CFA. Jadi waktu itu saya ngambil CFA, saya nggak usah ujian, itu saya dapat. Tapi kalau yang sekarang udah nggak bisa, jadi Part 1, Part 2, Part 3 harus tetap mengambil ujiannya. Ya. Bu Lucia tadi kita sudah jawab ya untuk itu. Bu Fitri Nur Hidayah, apakah ada masa berlaku gelar CIA? Gelar CIA berlaku selama Ibu memenuhi persyaratan 40 hours CPA. Jadi kalau Ibu selalu continuing professional education, Ibu masih bisa dianggap sebagai pemegang gelar CIA aktif. Nah, permasalahannya yang sering itu adalah ketika kita sudah mengambil CIA, kemudian kita dapat sertifikasinya, kita menganggap semuanya sudah selesai. Kita nggak melanjutkan pendidikan profesional berkelanjutan. Tapi, misalnya di LinkedIn, di
di CV kita tetap masukin sebagai CIA, padahal menurut aturan IA global itu nggak diperkenankan. Kalau misalnya sampai mereka melakukan audit dan kemudian mereka tahu bahwa kita sebenarnya sudah nggak aktif tapi masih memakai gelar CIA, itu bisa dimasukkan ke sidang kode etiknya mereka. Oke, Pak Sindu tadi pertanyaannya sudah dijawab. Dari Bu Lucia, mungkin saya tanyakan ke Pak Fitpan, Pak Lasta sama Bu Grida. Untuk bagian part 3, waktu belajar IT banyak dapat dari mana ya Pak, Bu? Kalau saya sendiri untuk menjawab pertanyaan itu, saya waktu itu dapat info bahwa di webnya IAE kalau kita member itu kan kita bisa banyak source tuh. Nah, di situ ada yang GTAG itu Global Technology Audit Guide. Nah, saya pakai itu sih. Di situ menurut saya sih cukup membantu sekali ketika ujian ya. Seperti itu Pak Bagio. Mungkin Pak Vivan ada pengalaman lain mungkin. Kalau Pak Vivan gimana Pak? Saya belajar akhirnya kembali ke buku yang dari AI, Pak. Karena kan gagal tuh. Mau nggak mau akhirnya saya mesti buka buku untuk mantepin lagi teorinya gitu. Ternyata jurus koboi sudah nggak bisa berlaku di part 3. Jadi ya kita terpaksa baca buku lagi yang IAE. Di situ lumayan sih ada beberapa istilahnya area yang dia kupas gitu yang kemungkinan besar keluar di ujian part 3, Pak. Oke, terima kasih Pak Fitpan. Kalau Bu Grida gimana Bu? Kalau saya belajar dari GLIM, banyak yang keluar Pak. Ini saya nyebutin aja contohnya kayak sistem admin, kemudian utility program sama privilege program, terus habis itu client server network, itu keluar semua di apa namanya di ujian kemarin ya Bu ya. Oke. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Bapak atau Ibu Yulia Setiawan. Ujian sertifikasi apa ya Pak yang materinya sama dengan CA Part 3? Ini dipertanyakan ke saya nih kayaknya. Jadi waktu itu saya ngambil ujian auditor sistem informasi dan materinya kebetulan ada bagian di IT, saya ngambil dari materi ujian itu kebetulan ya, hampir banyak, hampir sama sih di situ. Dari Pak Bobi, ujian CA kapan? Ujian CA bisa ditentukan sesuai dengan kemampuannya sendiri ya Pak Bu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu merasa yakin bisa ngambil ujian, silakan dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan schedule yang ada di Pearson VOA. Dari Bu Lucia Tanu, part 2 saya gagal, dapat nilai 560. Berarti sebenarnya sudah dekat ya. Nah, ini mungkin saya tanyakan Bu Grida dulu deh. Gimana Bu Grida? Dapat 560 nih, sudah dekat ya? Iya, deket Pak sebenarnya, tapi nggak tahu sih berapa soal untuk memenuhi 40 kekurangannya itu nggak. Kita juga nggak tahu karena tadi pembobotan yang tidak di-disclose sama CIA gitu, sama IIA maksud saya. Iya. Jadi ya udah deket sih, dikit lagi. Kalau Pak Peter, Pak Lasta gimana menurut pendapatnya Pak? 560 masih agak jauh Pak. Biasanya kalau 585 gitu udah mulai deket tuh. Jadi dari area kan kelihatan tuh Bapak atau Ibu ya tadi yang tanya kan kelihatan area of improvement yang sangat signifikan di area mana ya. Mungkin di situ kita bisa perkuat lagi gitu. Cuman memang ya kita harus pilih sih, maksudnya yang skor-skornya gede itu kita nggak bisa acuhkan gitu. Jadi kita mesti kuasain benar-benar. Contoh yang part 1 itu kan yang di area governance risk control ya. Itu 35% tuh, waduh kita nggak bisa lari dari situ, kita mesti hadepin gitu. Seperti itu sih Pak. Oke, kalau Pak Lasta gimana Pak? Setuju dengan Pak Vivan sih. Jadi ketika kita mendapatkan skor itu kan berarti kita kan nggak lulus tuh. Jadi kita tahu skor kita dan kita kan didisclose juga untuk dikasih tahu juga kekurangan kita di bagian yang mana ya. Mungkin itu yang memang harus diperkuat sih. Jadi kalau menurut saya 560 saya setuju. Mungkin sudah dekat lah, nggak terlalu jauh. Saya tuh yang ujian part 1 yang nggak lulus itu 590 Pak. Itu lebih dekat lagi. Itu dua soal. Ini pasti gara-gara mata saya nggak bisa ngeliat ini. Dekat lagi ya kalau 590 ya. Iya 590 2 soal lah itu kali Pak. Udah harus gitu, harus baca lagi, ngulang lagi. Jadi kalau misalnya ditanya berapa yang harus soal yang benar, kita nggak tahu ya Bapak Ibu, karena itu semuanya sudah dibikin secara sistem sama IA global, jadi kita nggak tahu minimal harus berapa. Tapi seperti tadi yang Pak Biswan bilang, ada poin-poin di part 1, part 2, part 3 itu yang poinnya bobotnya besar. Jadi kalau misalnya di part 1 itu yang manajemen
risiko, kontrol, governance itu 35%, kemudian yang 42 adalah pelaksanaan audit itu berapa persen, itu yang kita harus fokus. 40 itu Pak, 40%. 40%, makanya kita harus fokus di situ, karena kalau misalnya kita fail di situ, udah kemungkinan besar 40% sudah hilang, dan 60% yang terlalu banyak, yang kecil-kecil itu, ya kalau misalnya kita bisa belajar di semua, kalau misalnya kita nggak bisa belajar di semua, ada kemungkinan kita bisa nggak lulus di situ. Itu sih. Jadi kita nggak bisa tahu berapa, apakah 575, atau kayak tadi saya 590 sudah dekat atau enggak, karena kita nggak tahu berapa soal yang harus kita ambil sebenarnya gitu. Kalau mengulang, apakah soalnya sama? Jawabannya bisa iya, bisa enggak, karena itu diacak secara sistem komputer, jadi kita nggak bisa prediksi kalau misalnya kebetulan Bapak beruntung, bisa jadi soalnya sama semua. Jadi kita nggak tahu itu. Tapi kalau misalnya enggak, ya bisa jika mereka punya bank soal Pak, dan bank soalnya mereka banyak, ada ribuan, dan mereka bisa dilacak secara sistem komputer. Jadi kita nggak tahu, kita nggak bisa prediksi apakah soalnya bisa sama atau enggak gitu. Oke. Kalau ujian ulang, apa ada biaya lagi atau enggak? Kalau ada berapa biayanya untuk ikut ujiannya saja? Ini mungkin saya tanyakan ke Bu Grita sama Pak Fitran ya, yang pernah ngulang. Gimana Bu Grita sama Pak Fitran? Ini nggak ekonomis intinya kalau ngulang ini. Kalau saya bayarnya penuh lagi, Pak. Jadi di luar biaya registrasi, jadi ngambil biaya ujian penuh lagi gitu. Yang terakhir saya bayar berapa dolar kali 14.700 gitu, sekitar 3 jutaan lagi gitu. Oke. Kalau Pak Fitran gimana Pak? Iya Pak, masih harus bayar full gitu, dan exchange rate-nya plus 500 Pak. Jadi kalau sekarang berapa? 14.700 ya? Atau 14.800 ya? Ya plus 500 kali segitu aja. Ya, tapi kita bisa anggap bahwa sebenarnya ini ada investasi kita ya Pak ya. Jadi nggak sekedar expand atau cost, tapi sebenarnya itu investasi, karena ya itu tadi karir kita bisa meningkat juga di situ. Seperti yang saya bilang, kita bisa apply ke perusahaan-perusahaan multinasional gitu ya juga. Kalau misalnya ada yang berminat untuk migrasi, ya. Jadi kalau misalnya mau minat migrasi ke luar negeri, misalnya ke Australia atau ke yang pakai sistem poin, itu bisa dimasukkan sebagai sistem poin. Sehingga saya Australia, saya pernah lihat itu soalnya. Kanada juga Pak. Kanada juga ya Pak ya? Kanada cuman beku di sana. Iya, siap-siap dingin Pak. Dingin banget beku, janganlah Pak, kita suka pantai soalnya. Ya, jadi di situ ya. Bapak Ibu, jadi kalau misalnya kalau ditanya apakah harus mengulang, harus bayar, ya, tapi kita harus lihat bahwa situ adalah investasi. Kalau tadi Pak Fitran sudah bilang, misalnya dari trainer, itu sebenarnya udah balik modal ya. Kalau misalnya kita juga dapat posisi-posisi tertentu, misalnya dari head internal audit, itu juga balik modal apa yang kita investasikan sekarang gitu. Dari Pak Roy, lebih mudah mana soal ujian CIA atau CRME? Untuk CRME ada berapa part ujian ya? Kalau misalnya ditanyakan lebih mudah mana, ya itu nggak bisa diperbandingkan ya Pak, karena CIA adalah internal audit, sementara CRME lebih banyak ke manajemen risiko assurance. Jadi kita memastikan bahwa proses manajemen risikonya sudah berjalan. Oke, saya tanyakan yang lain. Apakah ada grup khusus atau enggak ya untuk sharing ujian CIA dan CRME? Ini harus kita ingat Pak Bu bahwa materi ujian itu bersifat non-disclosure. Jadi kita nggak boleh disclose materi atau ujian-ujian dari CIA yang pernah kita ikutin dengan orang lain. Jadi saya nggak tahu apakah ada atau enggak grup khususnya. Tapi pada saat kita mendaftar sudah disebutkan bahwa tidak boleh mendisclose materi bahan ujian itu ke pihak lain. Dan kalau konsekuensinya kalau misalnya kita ketahuan mendisclose, kita juga akan di-revoke ujiannya ya. Tadi Pak Muhammad Ihsan Angkuti, adakah training khusus untuk pelatihan ujian? Tadi Bu Frida sama singgung, di IA juga ada pelatihannya. Kita secara reguler melakukan pelatihan dari komite training, jadi 1 tahun ada beberapa kali. Dalam masa COVID ini ada juga pelatihan CIA review online, jadi Bapak Ibu bisa kunjungi website IA kalau misalnya mau melihat untuk training khusus pelatihan ujian CIA. Dari Pak Abiyuda, ini pertanyaannya tadi sama ya Pak, sudah saya jawab bahwa soalnya bisa saja sama, bisa juga beda. Dari Pak Fiantonius Siotang, sekarang ujian masih di Pearson VUE atau bisa online di rumah karena kondisi COVID? Mungkin Pak Fiswan, Pak Lasno, Bu Grita ada yang coba online? Kebetulan belum ada Pak. Nggak ada ya? Semuanya di test center Pak. Di test center.
Jadi ya, kita bisa pilih Pak mau ke person view ya atau bisa online. Tapi harap diingat kalau misalnya Bapak Ibu ngambil online, harus dicek bahwa persyaratannya sistem, kita harus melakukan persyaratan komputernya itu lebih dahulu di Pearson, sistem testing. Kemudian harus dipastikan bahwa internetnya nggak boleh putus, nggak boleh ngadat, apalagi kalau misalnya pakai provider tertentu, saya nggak menyebut merek ya, yang tiba-tiba bisa langsung putus, itu kita bisa langsung dinyatakan nggak lulus. Gitu. Jadi harus hati-hati pakai provider-provider tertentu, kalau misalnya kita mau ujian online gitu ya. Oke, dari Pak Doni Effendi, apakah ada batas usia minimal? Nggak ada ya, Pak Firman, Bu Grida Pak Lasto ya, usia minimal ya? Usia minimal tidak ada, Pak. Cuman saya mau ini sih, mau kasih saran buat teman-teman di sini ya. Saya sendiri merasa sedikit terlambat, Pak, dalam mengambil sertifikasi. Jadi kenapa nggak dari dulu gitu? Jadi saya sarankan teman-teman, mumpung kalau yang masih muda-muda, saya sarankan segera ambil sih untuk sertifikasinya. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Lasto. Kalau Bu Grida atau Pak Firman gimana Pak? Sama Pak, semakin muda semakin energik, daya tangkap makin tinggi gitu kan. Kalau saya kan bad sektor udah lumayan banyak itu, makanya ada kemungkinan ngulang. Kalau Bapak Ibu sekalian masih muda-muda, bad sektornya masih belum ada, wah udah langsung lulus itu. Iya, sama seperti saya Pak, dulu waktu saya ujian 2008, masih umur berapa, ngapal tebel-tebel masih bisa, tapi sekarang udah mulai low memory. Betul Pak. Jadi ngapal satu halaman udah lama banget gitu ya. Ya memang betul seperti Pak Lasno bilang, Pak Firman bilang, kalau bisa sih sebisa mungkin masih muda, ingatannya masih banyak, kemudian masih ada kesempatan untuk ngambil ujiannya. Ya. Nah, ini dan ini Pak, dan ruang karir juga masih banyak Pak kalau masih muda Pak. Benar Pak, mau kemana-mana masih bisa bergerak. Betul, betul. Kalau udah menjelang seperti saya, udah agak susah nih mau kemana. Gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir ini dari Bu Yulia Setiawan kepada kita semua. Berdasarkan pengalaman dari buku IA yang dipelajari, berapa persen soal-soalnya keluar sama dengan soal ujian? Mungkin Pak Lasto dulu mungkin Pak. Berapa persen? Untuk part 1, saya tes banknya dari mana-mana, saya juga nggak ada merek apapun. Jadi saya comot dari internet aja, dari mana-mana saya ambil. Itu cukup banyak yang keluar. Tapi untuk yang part 2 dan part 3 lah khususnya saya ingat saya belajar kurang lebih mungkin 1.400 soal di GLAM. Itu yang keluar cuma 2, Pak. Nah, jadi saya ingatkan lagi. Jadi untuk pembelajaran tes bank itu sebaiknya yang diingat jangan jawabannya, Pak. Jadi yang diingat adalah pembahasannya. Jadi kita ngerti konsepnya. Soal seperti apapun pasti bisa kita selesaikan gitu. Iya. Kalau Pak Firman, gimana Pak? Ya, kalau yang dari buku AAE, karena bang soal dari AAE ada kemungkinan keluar gitu. Dan plek-plek, sama persis, mirip. Itu saya ada, ya mungkin 2, 3, 4, 5 soal lah, adalah yang begitu. Cuman jangan berharap jadi semuanya harus plek-plek begitu, Pak. Jadi memang nanti dia akan kombinasi gitu. Ada yang diputer gitu ya istilahnya, nanti dikasih huruf tebal gitu, yang nat gitu, atau yang paling benar gitu, most itu Bapak Ibu sekalian juga harus hati-hati itu. Jadi kalau di soalnya CIE itu ada satu kekhususan, ada kalimat yang ditebelin, yang istilahnya membantu kita harusnya mana sih jawaban yang kita harus cari gitu. Biasanya yang the most, habis itu the least ya, dan yang kayak gitu-gitulah. Oke, terima kasih Pak Firman. Kalau Bu Grida gimana Bu? Kalau saya, entah karena ingatan saya yang terbatas atau bagaimana, tapi saya nggak pernah nemu soal yang plek-plek, Pak. Makanya kalau belajar dari bank soal, yang saya pelajari adalah pola soalnya dan pola penyelesaiannya bagaimana gitu. Jadi saya memang nggak ngafalin, ya seperti tipsnya Pak Lasno dan Pak Firman tadi, nggak ngapalin ininya, nggak ngapalin jawabannya, ini pasti jawabannya apa, tapi gimana cara jawabnya gitu. Iya. Dan membiasakan. Karena kalau ngafalin bahaya Bu ya, karena kalau misalnya diputar sama dia, seharusnya kita latihan kita ngafalin B, ternyata posisinya nggak di B, dijawab di C, kita bisa langsung panik di situ. Dan saya lebih membiasakan diri dengan polanya. Pola soalnya kalau begini tuh nanti kira-kira jawabannya biasanya lebih ke arah mana ya gitu. Makanya kalau misalnya di saya baca modulnya itu jauh lebih penting daripada latihan soalnya. Karena ya itu tadi, saya nggak pernah nemu soal yang sama plek-plek antara bank soal dengan ujian gitu. Iya,
Terima kasih, Bu. Jadi karena kita sudah sama-sama bahas soal-soalnya, ini saya ada ambilkan dari websitenya IA. Ini ada contoh example soalnya ujian, tapi nggak banyak, cuma 3. Dan ini memang di-share sama IA Global. Jadi kita sama-sama lihat, ini ada contohnya. Nah, ini adalah yang pertama, adalah contoh ujiannya seperti ini. Oops. Ya, ini yang part 1. According to IA guidance, independence of the internal audit activity is achieved through which of the following. Ini adalah tipikal soal yang sangat sering muncul ya, Bapak Ibu ya, kalau di ujian CIA. A. Staffing and supervision. B. Which continuing professional development and professional care. C. Human relation and communication. D. Organization, status, and objectivity. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, yang mana ini? Menurut panduannya IA, yang mana yang bisa menjamin independensi dari aktivitas audit internal? Silakan Bapak Ibu kalau misalnya mau menjawab, silakan di chat. Jawabannya apa? A, B, C, atau D? D. Ya, saya nggak jawab dulu, saya skip dulu. Oke, yang kedua, ini ada pertanyaan, ada part 2. Considering the difference between statistical and judgmental sampling, which of the following statement about statistical sampling is true? Ini adalah salah satu tipikal soal ya, Bapak Ibu, seperti ini. Jadi nggak cuma is true, kadang-kadang ada apa? Most likely, least likely, which is the best. Itu tapi clue-nya adalah dia selalu di bold. Gitu. A, no judgment is required. Delta. Ya? Jawabannya yang mana? D, Pak. B. Jadi Delta, ini, Pak, Delta. kalau teman saya ada yang coba itu kita kencing katanya, siapa tahu betul. Ya, ini ada A, B, C, dan D. Silakan Bapak Ibu kalau misalnya mau coba jawab, silakan dijawab. Saya nggak akan sebutkan dulu jawabannya apa, A, B, C, atau D. Nah, ini yang terakhir untuk yang part 3. Which of the following is the best strategy for limiting production delay caused by equipment breakdown and repair? A. Schedule production based on the capacity planning. B. Plan maintenance activity based on analysis of equipment repair, work orders. C. Pre-authorize equipment maintenance and overtime pay. Kemudian yang terakhir D adalah establish a preventive maintenance program for all production equipment. Silakan dijawab kalau Bapak Ibu mau coba A, B, C, atau D. Nah, Bravo. ini adalah tipikal soalnya seperti ini ya, Bapak Ibu. Jadi kalau bisa dalam mau mengajukan ujian, kita mengasih dua jawaban yang menurut kita salah, sisain aja 2 jawaban yang betul. Dari 2 ini yang baru kita analisis, tapi jangan lupa satu soal itu kira-kira waktunya sekitar 2-3 menit, jadi jangan terlalu banyak, jangan terlalu lama menganalisis soal itu, yang lainnya ntar nggak bisa terjawab. Itu sih. Oke, saya stop share dulu. Ya, saya lihat di sini Bapak Ibu jawabnya ada yang jawab B, ada yang jawab D, kebanyakan jawabnya D, dan jawabnya juga B juga banyak. Ya, jawabannya sebenarnya 1, 2, 3 itu sama ya, Bapak Ibu. Jawabannya adalah sebagian besar adalah delta atau dadu. Jadi yang jawab B itu enggak, karena jawaban B bukan jawabannya. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau diskusikan lagi atau enggak? Kalau enggak karena waktu, mungkin saya akan batasi juga. Pak, mungkin saya kasih tips juga nih. Boleh Pak. Silakan Pak. Jadi karena kita di konsultan ya, mungkin Bapak Ibu sekalian kan banyakkan di company atau di kementerian. Jadi biasanya itu untuk bisa mengencourage ya, menyemangati tim segala macam, disiapin aja budget training Bapak Ibu sekalian. Jadi ngambil sertifikasi CIA itu mirip kayak training sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian itu udah lulus sertifikasi CIA, biasanya kita dianggap sudah mengikuti training sebesar 80 jam ya, Pak Bagio ya? Iya. Istilahnya udah kayak training 80 jam. Jadi instead of kita training yang lain, alokasikan dananya untuk membeli buku, membeli soal latihan, dan kita melatih diri kita untuk bisa mendapatkan sertifikasi tersebut gitu ya. Jadi kan ada budget ya training buat kita gitu kalau misalnya kita di company atau di organisasi kita. Dan kalau di tempat saya itu kita tambahin lagi. Jadi ada benefit atau insentif gitu, apabila kita lulus kita kasih insentif atau rewards, dan apabila kita lulus semua part dan sudah datang sertifikatnya, kita semua pendaftar
part 2, part 3 gitu. Jadi kita instead of ya bagus sih kita punya budget training untuk hal yang lain gitu, tapi memang sertifikasi CIA untuk internal auditor kan sangat baik sekali gitu Pak. Jadi mungkin kita bisa pakai tips and tricks ini untuk bisa kita membantu kita menyemangati untuk mengambil ujian CIA ini Pak. Oke, terima kasih Pak Fitvan. Untuk Bu Grida atau Pak Lasno ada yang mau disampaikan juga? Dari saya sudah cukup sih Pak. Oke. Bu Grida? Saya cukup Pak. Oke, terima kasih. Semoga membantu. Terima kasih Bu Grida, Pak Lasno, Pak Fitvan. Jadi intinya adalah ketika kita mau mengambil ujian sertifikasi apapun itu, termasuk juga untuk CIA, kita harus persiapkan diri dulu. Jadi supaya kita nggak buang-buang waktu ya, Pak Fitvan, Pak Lasno, sama Bu Grida ya, juga untuk menghemat uang kita sebenarnya mau tujuannya kemana gitu. Itu kita juga persiapan dulu untuk mengambil ujian sertifikasi. Tapi yang satu yang pasti, ujian sertifikasi nggak gampang, nggak ada ujian sertifikasi, apalagi yang internasional yang kemudian gampang banget itu, atau misalnya nggak perlu ujian lama-lama tiba-tiba di granted, itu juga nggak ada. Kita juga harus lihat bahwa providernya itu penting juga untuk kita mengambil ujian sertifikasi gitu ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita ngambil ujian sertifikasi kemudian ternyata di pasar nggak laku, nggak ada yang mau ngambil, nggak ada yang mau recognize, itu juga berisiko buat kita gitu. Terima kasih kalau dari saya, Bapak Ibu, untuk partisipasinya, Pak Fitvan, terima kasih buat sharingnya, Pak Lasno, Bu Grida, terima kasih buat sama Pak Bagio. Saya serahkan kembali ke tim